Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amadel Medina Wijaya Akbar dengan NIM 01011282328105. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis di Program Studi Manajemen semester 4 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Judul penelitian saya yaitu pengaruh manajemen kas terhadap likuiditas perusahaan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian pertama yang akan saya paparkan, yaitu bagian latar belakang. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola kas secara efektif dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti pembayaran upah, pembelian bahan baku, dan biaya operasional lainnya yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada stabilitas finansial dan operasional perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan strategi manajemen kas yang efektif dan adaptif menjadi sangat krusial terutama di tengah volatilitas pasar global yang semakin tinggi dan ketidakpastian ekonomi yang sering terjadi di pasar yang berkembang. Selanjutnya, tingkat likuiditas suatu perusahaan menentukan kondisi kas suatu perusahaan. Kesehatan keuangan perusahaan tergantung pada tingkat likuiditasnya. Menurut Simon dalam jurnalnya yang berjudul An Analysis of the Financial Liquidity Management Strategy in Construction Companies Operating in Podkarpacki Province, kurangnya likuiditas keuangan merupakan langkah pertama menuju kebangkrutan suatu perusahaan. Eka Merdekawati juga berpendapat dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Manajemen Kas dalam Menjaga Likuiditas Perusahaan, Studi Kualitatif pada Industri Manufaktur, arus kas operasional adalah indikator utama likuiditas karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas inti bisnisnya. Ketika arus kas operasional berjalan dengan baik, perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai operasional harian dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, sangat penting bagi suatu perusahaan untuk mengelola arus kas dengan hati-hati melalui perencanaan yang tepat. Bagian selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu bagian permasalahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana manajemen kas dapat berpengaruh terhadap tingkat likuiditas perusahaan. Yang kedua, bagaimana pengelolaan kas yang efektif berpengaruh terhadap kestabilan tingkat likuiditas perusahaan. Yang ketiga, apa saja faktor dalam manajemen kas yang paling berpengaruh dalam likuiditas perusahaan. Dan yang keempat, bagaimana strategi pengelolaan kas yang efektif dalam mempertahankan atau meningkatkan tingkat likuiditas suatu perusahaan. Baiklah, bagian selanjutnya yaitu bagian tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini saya menggunakan dua teori, yang pertama teori manajemen kas dan yang kedua liquidity preference theory. Teori manajemen kas dalam pendekatan ekonomi klasik dikemukakan oleh beberapa pendapat. Yang saya pakai adalah dari pendapatnya Baumol dan Miller-Orr. Dalam model klasik Baumol Model of Cash Management yang dikemukakan oleh William J. Baumol pada tahun 1952 menekankan pada pemeliharaan saldo kas optimal untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Sedangkan model teori manajemen kas yang dikemukakan oleh Miller-Orr pada tahun 1966 melihat fluktuasi saldo kas sebagai akibat dari arus kas masuk dan keluar yang berfluktuasi secara acak. Selanjutnya yaitu teori preferensi likuiditas yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936, yaitu menyatakan bahwa terdapat 3 tujuan utama dalam suatu individu ataupun suatu perusahaan dalam memegang kas, yaitu yang pertama motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Perusahaan dengan manajemen kas yang baik dapat meningkatkan tingkat likuiditasnya dengan menyesuaikan kebutuhan kas berdasarkan 3 motif tersebut. Menurut Harahap, dalam jurnalnya pada tahun 2020, manajemen kas adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan kas perusahaan untuk menjaga ketersediaan dana yang cukup bagi kebutuhan operasional dan investasi. Selanjutnya, likuiditas seringkali didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya secara tepat waktu.
Menurut Rahma Diladina dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Manajemen Kas Terhadap Profitabilitas dan Likuiditas Perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, manajemen kas berpengaruh positif dan substansial terhadap likuiditas suatu perusahaan. Kemampuan untuk memenuhi komitmen utang jangka pendek bergantung pada seberapa baik perusahaan dalam mengelola arus kasnya. Hal ini sejalan dengan temuan Siti Murniawati dalam jurnalnya pada tahun 2021 yang menemukan bahwa manajemen kas berdampak besar terhadap likuiditas. Hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa manajemen kas memiliki pengaruh sebesar sekitar 51,7% terhadap likuiditas perusahaan. Bagian selanjutnya yaitu kerangka konseptual dan hipotesis. Berikut saya lampirkan kerangka konseptual dalam penelitian saya, yaitu strategi manajemen kas dan cash flow operasional sebagai variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas perusahaan yang dalam hal ini yaitu sebagai variabel dependen. Hipotesis dari penelitian ini yaitu manajemen kas yang efektif memastikan ketersediaan kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan, sehingga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menjaga tingkat likuiditasnya. Sementara itu, arus kas operasional juga berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan likuiditas perusahaan. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa semakin baik pengelolaan kas dan semakin lancar arus kas operasional suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat likuiditas perusahaan tersebut. Berdasarkan teori manajemen kas dan teori likuiditas perusahaan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama yaitu strategi manajemen kas berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas perusahaan. Dan hipotesis yang kedua yaitu arus kas operasional perusahaan dapat berpengaruh positif terhadap likuiditas perusahaan. Bagian selanjutnya yaitu bagian desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini fokus pada mencari hubungan sebab akibat antara variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat atau variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu adalah manajemen kas dan cash flow operasional, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah likuiditas perusahaan. Menurut Creswell, dalam bukunya yang berjudul Quantitative dan Qualitative Research Design, metode kuantitatif digunakan untuk menguji teori dengan meneliti hubungan antar variabel dan menganalisis data secara statistik. Sehingga metode kuantitatif ini sangat cocok digunakan dalam penelitian ini yang berfokus pada pengaruh antar variabel yang terukur. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai penelitian saya dalam mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.